memang saya tahu, kenal betul dengan beliau, Pak Anton ini memang sangat luar biasa. Saya tahulah beliau benar orang-orang yang sangat militan dan mau bekerja keras, dan yang satu yang saya paling suka, bekerja tanpa memikirkan nanti ini dari bagaimana. Betul, itu dari beliau. Betul, Pak. Betul. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Apriliano Sasail di rumah podcast 151 Binaya. Nah, saya ucapkan selamat datang buat saudara dan followers podcast 151 Binaya yang menonton di channel YouTube 151 Binaya Podcast Official YouTube channel. Nah, baik, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau seorang narasumber kita, yaitu Bapak kita tercinta Brigadir Jenderal TNI Adri. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Adik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke materi podcast kita hari ini, boleh Bapak perkenalan diri singkat Bapak, biar saudara, sahabat podcast 151 Binaya dimanapun berada bisa mengenal lebih dekat siapa narasumber kita hari ini. Terima kasih, saya Adri Kusdianto, Brigadir Jenderal TNI. Jabatan saya Patih Sahli Kasat tingkat 2 bidang pengawasan Afrika dan Timur Tengah. Saya abiturian 92, kebetulan satu angkatan dengan Bapak Danrem, Bapak Kasdam. Asal saya dari Jawa Barat, tepatnya di Cimahi. Bapak, pasti pada penasaran nih teman-teman dan followers kita di luar sana. Apa kesan Bapak pertama kali datang di Ambon? Saya tahun 2000 pernah melaksanakan tugas operasi di sini pasca kerusuhan jilid pertama. Iya betul Bapak. Ambon ya cukup memprihatinkan. Iya, tapi tadi begitu saya landing di Halong, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ambon ini ternyata sudah banyak perubahan yang sangat luar biasa. Berarti Bapak bukan pertama kali datang di Ambon. Bukan. Ini udah kedua kali ya Bapak? Kedua kali. Nah, udah luar biasa ya seperti yang tadi Bapak bilang. Betul. Baik Bapak. Kita masuk nih, mungkin saya pengen tahu apa keseharian Bapak selain berdinas, mungkin basic olahraga apa atau keseharian Bapak? Saya biasanya keseharian saya rutin olahraga. Rutin. Minimal jalan kaki 1 sampai 1,5 jam sebelum saya berdinas. Kemudian setelah saya pulang dinas biasa ya baca-baca buku, kemudian bincang-bincang dengan keluarga. Kalau pas saya pulang ke rumah di Bandung pas hari Jumat, ya kasih makan ikan sama kasih makan murai. Kebetulan saya hobi ternak murai. Dijual sudah Bapak? Saat ini belum kita jual, baru ya kita masih uji coba perkembangbiakan lah. Alhamdulillah sudah berhasil. Kalau ada yang mau juga gampang, tinggal WA saya. Iya, tinggal di WA. Hitungannya gampang nanti. Penasaran juga nih Bapak, tugas Bapak sebagai jabatan Bapak yang sekarang ini. Sebenarnya kami di Sahli ini tugasnya kami membuat kajian strategis untuk membantu Bapak Kasat. Kebetulan kemarin kami baru saja melaksanakan pool data kaitannya dengan pembuatan kajian strategis yang judulnya adalah peran industri pertahanan dalam mendukung tugas pokok TNI, khususnya TNI AD. Iya, kami sudah keliling ke wilayah Kodam 2, Kodam 4, termasuk dengan Kopassus maupun ke Makostrat. Di samping itu juga kami melihat ataupun mengumpulkan industri-industri pertahanan yang ada di tempat kita, dalam hal ini di Indonesia. Di Indonesia ini bukan hanya Pindad saja, tetapi ada beberapa industri pertahanan yang sebenarnya cukup signifikan juga untuk mendukung khususnya Angkatan Darat. Apalagi kalau tidak ada perubahan, nanti kita ataupun Angkatan Darat pun akan membangun batalion lagi. Tentunya
Batolan itu membutuhkan khususnya senjata serbu itu sangat-sangat banyak. Ya, nah, baik Bapak. Mungkin di sela-sela tugas Bapak ada pengalaman Bapak mungkin baik atau yang menyedihkan, yang sedih-sedih gitu Bapak. Kalau ada boleh Bapak ceritakan biar sahabat-sahabat kita di sana juga bisa mengetahui. Kalau pengalaman saya yang bisa dikatakan sangat berkesan ya, sangat berkesan pada saat saya menjabat di luar tugas operasi nih ya. Di luar tugas. Pada saat saya menjabat sebagai asisten teritorial Kodam 3 Siliwangi. Saat itu mantan Pangdam Patimura ini, Pak Doni, beliau bisa membuat merinding kalau saya ingat beliau ini. Iya, betul, Bapak. Beliau bisa membuat Ambon ini sebagai mas hijau, mas biru. Betul, Bapak. Kebetulan beliau dipindahkan menjadi Pangdam. Sungai Citarum saat itu sangat-sangat luar biasa kotornya. Nah, beliau memerintahkan saya suruh buat perencanaan sampai dengan aksi membersihkan sungai. Pasukan prajurit Maung Siliwangi saat itu bersama masyarakat kita kerjakan Sungai Citarum yang dulunya kotornya sangat-sangat luar biasa. Bahkan saya bisa ibaratkan bahwasannya masyarakat Jawa Barat itu jago pencak silat, jago bela diri. Dia bisa berjalan di atas air. Setelah saya cek bagaimana dia tidak bisa berjalan di atas air. Orang air itu isinya sampah semua. Nah, dari situlah kita arahan dari Pak Doni suruh membuat perencanaan sampai dengan sekarang dalam waktu singkat perpresnya itu keluar. Bukan lagi hitungan tahun ataupun bulan, hanya beberapa minggu perpres itu jadi. Tanggal 16 Januari 2018 kalau tidak salah ditandatangani oleh Presiden, langsung kita garap sampai dengan saat ini. Itu menurut saya pengalaman yang berkesan, paling berkesan. Paling berkesan ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak. Untuk informasi yang telah Bapak berikan sangat berguna, apalagi yang tadi Bapak bilang seperti kerjasama buat seperti contoh di Siliwangi sana kan Bapak, sungai yang awalnya luar biasa kotornya, tapi dengan kerjasama antara prajurit sama masyarakat semuanya bisa beres gitu. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak, sebelum kita menutup acara kita di siang hari ini, mungkin ada closing statement Bapak untuk sahabat dan followers podcast 151 Binaya. Sesuai dengan moto Mese Aman, saya juga berpesan kepada masyarakat khususnya di Papua dan di Ternate ya, termasuk dengan anggota Korem. Jadi kalau saya ibaratkan itu bahasa sehari pergaulan saya, didek pacak ngilui jangan merusak jadilah. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat, kalau kita tidak bisa membangun, sebagiannya kita jangan merusak barang yang sudah ada seperti peninggalan dari Pak Antonio ini. Iya betul Pak. Dan terakhir saya akan memberi hadiah buat Pak Antonio, sahabat saya, kebetulan saya satu kelas. Sebuah waktu taruna. Sebuah pantun khusus buat beliau. Boleh silakan Bapak. Yang lain tidak boleh minta. Bukan beton sembarang beton. Cakep. Tapi beton di atas meja. Cakep. Bukan Pak Anton sembarang Pak Anton, tapi Pak Anton ini luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak, satu lagi nih. Tadi udah pantun nih buat Bapak Danrem 151 Binaya. Mungkin ada sepatah dua kata untuk rumah podcast 151 Binaya yang dibangun oleh Danrem 151 Binaya dalam jangka waktu 3 bulan saja Bapak. Memang saya tahu, kenal betul dengan beliau, Pak Anton ini memang sangat luar biasa. Saya tahulah beliau benar orang-orang yang sangat militan dan mau bekerja keras, dan yang satu yang saya paling suka, bekerja tanpa memikirkan nanti ini dari bagaimana. Betul, itu dari beliau. Betul, Pak. Betul. Itu aja Pak. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Sahabat dan followers podcast 151 Binaya, tadi setelah cukup informasi dari Brigjen TNI Adri. Saya Serdakwa Trafela Aprilia Musasail dan narasumber kita Brigjen TNI Adri Kusdianto pamit undur diri. Salam kompak dari kami, Mese Aman, NKRI Harga Mati, We Love Indonesia Forever.